Aku sangat memimpikannya, mendaki gunung tercantik di Indonesia, mencapai atap negeri Nusa Tenggara Barat terindah nan elok menjulang ke langit di ketinggian 3.726 meter. Hari itu sangat cerah, mentari mulai meninggi memperlihatkan keperkasaannya. Gunung Rinjani memperlihatkan kemegahannya. Dalam hati aku bertanya, apakah sanggup sampai ke puncak? Akhirnya kita sampai. Dan akhirnya kita sampai di Pelawangan 3 Camp Area. Aku dan ini tiba di area camp Pelawangan sekitar jam 5 sore. Disusul Mike dan guide kami Idung 30 menit kemudian. Akhirnya kami semua bisa berkumpul di sini. Rinjani menyambut kami dengan suasana yang meriah karena banyak tenda-tenda pendaki berdiri di perkemahan Pelawangan Sembalun yang menjadi tempat penginapan terakhir sebelum mendaki ke summit. Hari ini kita dimasakin sama bapaknya. Tadi sih sudah masak, udah langsung ludes. Hari ini kita menunggu hidangan spesial dari chef kita. Wih, siapa itu hias-hiasannya? Dipegang saja. Oh ya, coba. Apa itu Bob menu hari ini? Wah, sup, tahu tempe sama manuk. 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 Malam ini porter kami mulai memasak untuk makan malam. Kami makan bersama dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami bergegas tidur menuju tenda masing-masing untuk menyiapkan fisik sebelum melakukan summit. Oke, selamat pagi. Sekarang jam 1.30. Kita siap-siapkan dulu perbekalan yang akan kita bawa naik. Kita sudah buat kopi, teh, dan susu. Air panas, air panas. Oh, air panas. Kami terbangun mendengar langkah-langkah kaki di luar tenda. Pendaki lain rupanya mulai berangkat untuk summit. Tidur semalam kurang nyenyak dikarenakan saking semangatnya. Tepat jam 3 pagi, aku, Yeni, Mike, dan guide Idung berkumpul dan berdoa agar kami diberikan keselamatan untuk pendakian menuju puncak Gunung Rinjani. Oke, awal pendakian. Angin berhembus bercampur hawa dingin, ribuan bintang di langit Gunung Rinjani terpampang jelas. Beruntung tak ada badai malam ini. Kami terhitung telat, di kejauhan terlihat lampu berkelap-kelip dari senter para pendaki yang sudah mendahului kami, membentuk untayan cahaya yang berkelok-kelok. Langkah demi langkah pertama selalu terasa berat dan napas tersengal-sengal. 1 jam pertama masih sekitar Pelawangan, teman kami Mike mulai mengeluh nyeri di bagian lututnya. Kupacu Mike untuk tetap jalan perlahan, terus bergerak dan tidak terlalu lama istirahat agar tubuh tetap hangat. It's hard, man. It's hard, bro. It's worth it. But it's worth it. Wah, gila. Oh man, udah 45 menit kita nanjak dan benar-benar jalur curam dan berpasir, jadi kakinya berat banget untuk melangkah. Oke, lanjut lagi. Ini tanjakan gila, luar biasa nih. Ayo kita lanjut. Baru 1 jam ya? Ya,
dingin sekali. Takutnya dingin lagi. Yuk. Perlahan namun pasti kami terus melakukan pendakian. Jalur terus menanjak dan tidak memberikan bonus landai sedikit pun dengan kondisi trek berbatu kerikil halus. Tanpa sadar ternyata kami sudah berada di punggung lereng puncak Rinjani. Kita sudah di punggungan. Oh my god. Menjelang matahari terbit, kami masih berada di jalur punggungan Gunung Rinjani. Jalur ini dikenal dengan sebutan letter E. Sampai di sini mental dan fisik benar-benar diuji. Aku sempat hampir tertidur karena memang sudah sangat mengantuk dan lelah tak tertahankan. Sunrise mulai muncul ketika kami berada di titik ini. Lambat laun, Danau Segara Anak di sebelah kanan mulai terlihat. Tampak mempesona, kami duduk istirahat sebentar di tumpukan batu besar, terpaku melihat saat-saat indah ini. 300 meter lagi atau sekitar 2 jam rasanya kami akan sampai di puncak tertinggi Rinjani. Oke, kita bisa lihat di belakang sunrise begitu cantik dan anggun di puncak Gunung Rinjani. Woo! Kita akan yang kalian bisa lihat sekitaran. Oke, kita tadi sudah foto-foto di sebelum puncak. Sebelum puncak ya. Ini tinggal sejam lagi kita akan naik puncaknya di sana. The best spot untuk foto. Belakang danau. Ini santarnya udah. Alright. Wow. Ada 2 matahari di sana. Oh iya. Habis ini nangislah kamu habis ini. Nangis ya, pas. Si Mike kakinya juga pincang. Yes. Come on, dikit lagi. Setelah diajar kurang lebih 4 jam di awal summit, tenaga bagaikan dikuras habis. Tanjakan akhir menuju summit hanya menyisakan sedikit residu. Jalur masih sama berpasir dan berbatu kerikil, ditambah angin dingin yang membekukan bibir, telinga, dan ujung-ujung jari tangan, membuat badan ingin meringkuk. Kami berjalan sungguh pelan seperti siput, terus mengayuh kaki menggunakan sisa tenaga. Dikit lagi ya, Bu. Turunnya juga berat. Turun yang berat loh, kakinya dia sakit. Gimana, Bob? Tidak bisa bilang apa-apa ya. Tinggal lagi sedikit aja lah, beberapa meter lagi, tapi luar biasa gilanya. Karena ini pengalaman kita naik gunung yang
nginep ya. Ya. Dan bukan kaleng-kaleng lagi. Orang udah pada turun. Itu tempat camp kita tuh di situ ya. Kelihatan nggak? Di jalur ini, rombongan kami yang sedari awal berjalan beriringan perlahan mulai membuat jarak. Aku berjalan berdekatan dengan Yeni, sedangkan Mike dikawal guide Idung di belakang. Kami harap-harap cemas melihat kondisi Mike. Melihat kami terus berjalan maju, rupanya menambah semangatnya agar bisa seirama. Mike selalu berhasil menyusul kami. Oke, persediaan air kita tinggal segini. I have no more water. Kami membawa logistik yang cukup, namun persediaan air minum makin menipis. Trek berpasir tebal ini benar-benar sarang korupsi. Setiap kami melangkah 6 kali hanya dihargai 3 langkah. Kulihat pula beberapa pendaki yang putus asa menangis karena tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju puncak. Beberapa pendaki WNA berpapasan dengan kami. Tampaknya mereka sudah mencapai puncak dan kembali turun, membuat kami semakin depresi. Di sini kami punya niat untuk menyerah. Para guide yang melihat kami selalu memberi semangat agar pendakian ke puncak bisa kami selesaikan. Titik darah penghabisan. Dikit lagi. Tinggal sedikit lagi. Beberapa langkah lagi kita akan sampai. Beberapa langkah lagi, Yan. Thanks, God. Akhirnya sampai. Puncak Rinjani cerah dan tidak terhadang oleh badai. Danau Segara Anak dalam bentuknya yang paling utuh dapat dilihat dari sini. Keadaannya sungguh sangat menakjubkan, seperti lukisan raksasa yang indah tiada tara. Dari kejauhan tampak juga Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Bali yang tampak kecil di antara lautan awan. We made it. Terima kasih Dung. Gila. Hidung. Terima kasih Dung. Thank you dong sudah mengantarkan kita ke sini. Oke. Perjuangan yang luar biasa. Hari ini kita naik puncak Gunung Rinjani dengan estimasi waktu hampir 5 jam dari tempat kita camping semalam. Pada intinya yaitu sabar dan niat. Untuk kekuatan atau power itu bisa diatur. Kaleng-kaleng. Tidak perlu ngebut-ngebut, tidak perlu cepat-cepat, yang penting sampai. Panas ya? Kesan dan pesannya? Nyampe juga. Aku sih salut sama Mike. Kirain udah gak nyampe. Orang terakhir yang mencapai summit. Semua orang mengira aku akan menyerah. Basah celana aku sampai. Gimana Bob? Nikmat.
roti ternikmat yang pernah aku makan. Lihat aja. Sepi, tinggal kita aja. Puncak Rinjani tidak terlalu luas. Setelah istirahat dan puas berfoto di puncak sekitar jam 9.30, kami kembali turun. Panas matahari mulai terik, tapi di sisi lain kabut mulai muncul membuat cuaca menjadi dingin. Akhirnya kita turun. Cuaca cerah. Lama seperti awal mendaki untuk kembali ke Pelawangan. Trek berpasir memudahkan untuk turun cepat, namun apabila tidak hati-hati bisa jatuh tergelincir karena licin. Apabila perjalanan naik memakan waktu 5 jam, maka perjalanan turun memakan waktu sekitar 3 jam. Kami memandang puncak Rinjani, sulit rasanya percaya kami telah berjalan berjam-jam sejak dini hari tadi. Yeah, it's long a journey. Ya, gitu deh, pelan-pelan. Wih, gila, tadi kita di atas itu loh. Atas itu masih atasnya. Gila loh, kita masih di situ loh. Oh, gila. Cepet. Licin banget pasirnya nih. Mike jatuh yang keberapa kali, Mike? Kayaknya pakai swallow aja besok. Hah? Swallow. Waduh, mahal-mahal. Jangan jatuh aja. Juri, tolong dimaklumi. Ternyata yang di sana juga jatuh. Senang swallow aja. Sepatu mahal-mahal. Jatuh aja. Oh my god. Gila. Jatuh. Masih pertengahan jalan. Dan Mike juga sudah terseok-seok. Dikit lagi. Oh my god. Tadi kita tuh naik di atas itu. Oke, John. Sudah 2 jam turun dari summit. Jujur kami sudah kehabisan air saat perjalanan turun. Menjelang pos akhir kami sudah mulai dehidrasi. Tak ada pendaki yang bisa kami minta bantuan, maka mau tidak mau guide kami Idung harus bergerak turun mencari bantuan logistik ke pos akhir. Kalau ada pahlawan tanpa tanda jasa dalam pendakian ini, maka porter kami Andilah orangnya. Akhirnya kita terselamatkan.
Andi tiba-tiba muncul membawakan bala bantuan air minum. Tanpa banyak bicara, langsung meneguh air dan suasana hati yang sempat muram berangsur riang. Hampir kita dehidrasi di atas tadi. Sampai tidak bisa menikmati danau tadi. Sampai tenda. Itu tenda kita. Kita sudah sampai. Terima kasih Puncak Rinjani. Dan kita sekarang mau makan banyak. Makan. Sarapan porter. Ini sarapan porter Rinjani ini. Pak Nisa nih, aduh. Ini Pak Isa nih. Sarapan. Cheers dulu. Kayak minum teh aja, Pak. Ya, mana air?